Bab 54, yang ditunggu-tunggu. Hari yang ditunggu akhirnya tiba juga. Saat ini Ayumi dan keluarganya tengah berada di hotel karena besok adalah acara akad nikah Ayumi dan Andre. Perasaan senang dan juga rasa gugup menjadi satu. Ayumi tidak bisa tidur. Walaupun ini pernikahan yang keduanya, tapi entah kenapa wanita itu merasa seperti menikah pertama kali. "Kenapa belum tidur?" tanya Farah menatap jam dinding di kamar hotel itu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ayumi mengikuti arah di mana Farah melihat. Sejenak wanita itu terdiam sebab rasa gelisah mulai menghantuinya membuat Ayumi sangat sulit hanya sekedar memejamkan matanya. "Aku belum ngantuk, Bu," jawabnya duduk di tepi ranjang. Diliriknya sang anak yang tengah tertidur pulas di atas ranjang itu. Farah menghela nafas panjang, "Kamu harus tidur karena besok harus bangun pagi-pagi untuk make up. Takutnya kamu masih mengantuk." "Nanti, Bu, insyaallah besok aku tidak akan mengantuk kok," balas Ayumi. "Ibu tidur duluan saja," sambungnya kembali. Farah memang menemani anak dan cucunya di kamar itu, sedangkan Farhan terpaksa tidur sendiri di kamar yang telah disediakan. Deret-tete, deret-tete. Lamunan Ayumi terpecah ketika mendengar suara getaran ponselnya. Wanita itu segera mendekat dan melihat siapa yang menelpon. Ternyata itu adalah nomor baru Dirga yang memang belum disavenya. Ayumi hanya menghiraukan panggilan itu dan tidak berniat sama sekali untuk sekedar menjawabnya. Akhirnya telepon itu mati juga, tapi seakan tak menyerah Dirga terus saja menelponnya. Entah apa lagi yang akan diperbuat pria itu. Ayumi begitu jengah dengan sikapnya yang begitu kekanakan. "Siapa?" tanya Farah mengagetkan Ayumi. "Astagfirullah, Bu, aku kira ibu sudah tidur," ujar Ayumi mengelus dadanya. "Ibu juga tidak bisa tidur." "Siapa yang menelponmu?" wanita tua itu kembali bertanya. "Dirga, Bu, entah apa lagi yang dia mau. Selalu saja mengganggu Ayumi," jawab Ayumi. "Angkat saja dulu." Akhirnya dengan malas Ayumi menggeser tombol hijau hingga telepon itu tersambung dengan Dirga. "Assalamualaikum Ayumi, kenapa tidak diangkat dari tadi? Kamu sibuk ya karena besok mau menikah? Maaf ya membuat kamu khawatir," ujar Dirga di seberang sana. Entah apa yang dikatakan Dirga ini, padahal Ayumi tidak merasa khawatir sedikit pun padanya, tapi pria itu seakan mengatakan hal demikian. "Waalaikumsalam, ada apa? Cepat katakan, saya mau tidur." "Kamu tidak lihat ini sudah jam berapa?" balas Ayumi geram. "Aku mohon Ayumi, tolong jangan tinggalkan aku, tolong batalkan pernikahanmu dengan Andre dan menikahlah denganku. Aku begitu terpuruk dengan semua ini Ayumi, tolong bantu aku bangkit dari rasa penyesalan ini," mohonnya dengan suara isakan tangis membuat Ayumi membeku di tempatnya. Ayumi menghela nafas berat melirik Farah yang tengah menatapnya penasaran mengenai apa yang tengah dibicarakan oleh Dirga. "Saya akan menikah dengan Mas Andre besok, tolong jangan mengganggu kami. Hubungan kita sudah selesai. Tidak ada yang perlu diperbaiki lagi, kamu hanya perlu memperbaikinya dengan Dania. Tolong jangan pergi Ayumi, jika kamu menikah dengan Andre besok, maka Dania akan kehilangan ayahnya selamanya Ayumi. Aku akan pergi dari kehidupanmu selamanya jika kamu menikah dengan pria lain. Sungguh aku tidak sanggup melihat kamu bahagia di atas penderitaanku sekarang," balas Dirga dengan suara serak dan seru nafas memburu. Ayumi mengerutkan keningnya, semakin tidak mengerti perkataan mantan suaminya. Sepertinya Dirga ingin berulah lagi karena rasa penyesalannya dan pria itu mungkin sudah geasteris lah. Farah berusaha menguping dengan mendekat ke arah Ayumi yang masih menelpon dengan Dirga. Sayangnya wanita tua itu tidak mendengarkan apa-apa selain desahan nafas berat Ayumi. "Jangan pernah mengganggu saya lagi, siapapun pria yang akan menjadi suami saya itu bukan urusanmu lagi."
Dulu waktu kita masih menjadi suami istri ketika saya meminta waktu hanya untuk Dania tapi sama sekali tidak pernah kamu hiraukan dan sekarang kamu terus membawa nama Dania yang tidak tahu apa-apa. Bukan saya egois, hanya saja ini sudah takdir kita. Kamu sudah memilih pilihanmu yaitu Aruna dan saya pun memilih pilihan saya. Tapi saya menikah dengan Andre saat kita sudah lama bercerai, jadi jangan merasa paling tersakiti karena kamu sendiri yang memulai semuanya duluan. Assalamualaikum. Ayumi langsung mematikan sambungan teleponnya setelah mengeluarkan kembali rasa sakit hatinya dulu pada Dirga, kemudian benda pipih itu diletakkan kembali di atas meja. Tak lama ponselnya kembali bergetar dengan geram. Ayumi langsung mengaktifkan mode pesawat agar tidak diganggu lagi oleh Dirga. Apalagi pria itu sempat mengancamnya untuk Bun Asteris hadiri. Sungguh sangat dangkal pikiran Dirga menurutnya. Ada apa nak? Tanya Farah ketika Ayumi hanya terdiam. Biasalah Bu. Dia belum rela jika Ayumi menikah dengan Mas Andre dan malah mengancam akan Bun Asteris hadiri. Jawab Ayumi. Hah, kamu serius nak? Astagfirullah, kenapa Dirga begitu pendek pemikirannya? Jadi kamu bagaimana sekarang? Biarkan saja Bu, Dirga begitu kekanak-kanakan. Mungkin dia sudah tidak takut mati. Balas Ayumi. Terdengar helaan nafas berat keluar dari mulut Farah. Iya nak, ibu juga tidak rela kamu melepaskan Andre hanya karena ancaman Dirga. Apalagi tinggal menghitung jam kamu sudah akan menjadi istri Andre. Ibu selalu berdoa demi kebahagiaan kalian, semoga tidak ada lagi gangguan ke depannya dalam rumah tangga kamu nak. Ibu harap ini adalah pernikahan terakhir kamu dengan Andre. Amin Bu. Jawab Ayumi. Di mata Ayumi Andre adalah sosok lembut dan mudah mengambil hatinya, begitupun hati Dania. Pria itu seakan tidak pernah lelah mengejarnya walaupun kerap kali Ayumi menganggap jika Andre hanya bercanda dalam mengungkapkan perasaannya. Asteris. Ayumi dengan gelisah menunggu di kamarnya ditemani dengan Mua dan juga beberapa sepupunya. Sedari tadi wanita itu terus meremas kebaya yang dipakainya, menunggu di dalam kamar hotel. Entah bagaimana di aula hotel sana, apakah Andre mampu mengucapkan ijab kabul dengan lancar atau tidak. Mbak Ayumi kenapa? Tanya sepupu yang hanya beda 1 tahun lebih muda dari Ayumi bernama Dina. Tidak Din. Jawab Ayumi membuat Dina dan yang lainnya terkekeh pelan melihat kegugupan Ayumi. Mbak tidak usah gugup, Mas Andre sudah mengatakan ijab kabulnya. Mbak sudah sah menjadi istrinya. Ujar Ningsih membuat Ayumi menatapnya. Benar Ning, kamu tahu dari mana? Tanyanya penasaran. Ini aku di-chat sama suamiku. Jawabnya memperlihatkan ponselnya pada sepupunya. Tak lama suara ketukan pintu terdengar. Dina langsung membukanya, ternyata Farah yang sedang mengetuk pintu itu. Ayo, waktunya keluar, ajak Farah membuat Ayumi langsung berdiri. Dina dan Ningsih langsung menuntun Ayumi sedangkan Farah sudah berjalan duluan. Kok aku deg-degan yah Ning, Din. Ucap Ayumi menatap dua orang sepupunya. Baih kayak baru nikah saja, santai saja dong, kekeh Dina, begitupun Ningsih. Tuh suami Mbak sampai tidak berkedip karena Mbak sangat cantik hari ini. Akhirnya Ayumi duduk di samping Andre yang masih saja terus menatapnya tanpa berkedip, bahkan Pak Penghulu beberapa kali memanggilnya tapi pria itu seakan tidak menghiraukan panggilannya. Hingga Brahma harus turun tangan memanggil sang anak membuat Andre tersentak kaget dan semua orang tertawa melihat pria itu salah tingkah. Dipandangnya nanti saja Pak Andre kalau sudah di kamar. Nanti di kamar dipuas-puaskan melihat istrinya. Ujar Pak Penghulu tambah membuat tamu undangan yang sempat hadir tertawa keras sedangkan Ayumi hanya bisa menahan malu. Bersambung.